Sidang jadi offline, Ferdinand ungkap akal bulus Rizik dan alasan hakim. Mungkin berita yang cukup mengejutkan hari ini terkait persidangan kasus daripada Rizik Syihab adalah ketetapan baru dari majelis hakim, yakni dikabulkannya permohonan tim kuasa hukum Rizik agar sidang digelar offline atau sidang langsung. Ya, saya juga cukup dibikin kaget. Padahal sebelumnya sudah ribut-ribut hingga 3 kali sidang, pihak Rizik bersikeras untuk minta sidang secara langsung, termasuk pada hari Selasa 23 Maret. Pada sidang pertama Selasa 16 Maret lalu, sampai kuasa hukumnya dan Rizik walk out dari ruang sidang secara terpisah. Kemudian pada sidang kedua Jumat 19 Maret lalu, Rizik sempat berontak ketika sedang dibawa menuju ruang sidang virtual di Barreskrim Polri. Lalu berusaha mendebat hakim dengan membandingkan sidang dirinya dengan sidang para koruptor yang bersifat langsung, yang berhasil dijawab telak oleh majelis hakim dengan alasan potensi kerumunan simpatisan Rizik jika sidang digelar secara offline, dan akhirnya Rizik melakukan aksi diam, mengaji dan sholat di ruangan itu. Lalu terus ngapain? Akhirnya hakim mengabulkan permohonan Rizik buat sidang offline. Saya menemukan jawabannya di sebuah cuitan dari Ferdinand Hutahian, yang politisi juga seorang pengacara. Cuitan Ferdinand ini sebenarnya menyoroti hal yang lain, tetapi ternyata bisa membantu kita memahami maksud daripada majelis hakim. Yang disurat oleh Ferdinand adalah mengapa Rizik dan kuasa hukumnya berbuat gaduh dalam tiap sidang dengan alasan menolak sidang virtual. Saya menduga penolakan sidang virtual ini hanya untuk bikin gaduh saja, supaya publik tidak menanggap substansi perkara di mana akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan menunjukkan siapa Rizik Syihab. Penolakan ini cenderung sebagai drama semata, demikian tulis Ferdinand. Ini cuitan tadi pagi sekali sebelum sidang berlangsung, jadi waktu itu belum ada keputusan hakim soal perubahan sidang secara offline. Jadi kita paham bahwa ada upaya pihak Rizik untuk mengaburkan perkaranya yang sebenarnya memang ahlinya kalau soal kabur-kaburan. Oleh sebab itu mereka terus bicara soal hak terdakwa, mengaku dizalimi, nota keberatan dan pembelaan atau eksepsinya saja berjudul mengetuk pintu langit, menolak kezaliman, menegakkan keadilan. Politis sekali, mau sidang atau mau pemilu, isinya juga disertai dengan ayat-ayat Al-Quran dan hal hadis. Lengkapnya tentang eksepsi tulisan dibuat sebelumnya. Lalu bagaimana dengan alasan hakim mengubah sidang menjadi offline? Ternyata cuitan Ferdinand juga bisa dipakai untuk menjelaskan strategi hakim menangani perkara ini. Kita lihat dulu bagaimana sidang hari ini. Harusnya dalam sidang hari ini ada pembacaan eksepsi dari pihak Rizik. Namun sebelum sidang dimulai, kuasa hukum Rizik menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membacakan di ruang sidang. Mereka hanya menyerahkan naskah eksepsi kepada hakim. Akan Rizik ketika sidang dibuka juga memberikan penegasan serupa, minta pembacaan eksepsi di sidang offline. Mungkin sesudah itu ada pembicaraan di antara majelis hakim hingga akhirnya diputuskan untuk mengabulkan permohonan Rizik. Permohonan itu disertai dengan surat jaminan menyatakan bahwa pihak Rizik menjamin tidak akan ada kerumunan. Bersama ini kami selaku kuasa hukum HRS menjamin pelaksanaan sidang dengan nomor register 221 secara offline dengan menghadirkan klien kami atas nama HRS akan berlangsung mengikuti protokol kesehatan. Antara lain memakai masker, menjaga jarak dan tidak menimbulkan kerumunan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Demikian kata kuasa hukum Rizik. Pernyataan jaminan ini kemudian diterima oleh majelis hakim apabila pemohon melanggar pernyataan pada surat jaminan pada 23 Maret 2021, maka penetapan ini ditinjau kembali, demikian kata hakim. Maka sidang selanjutnya adalah agenda pembacaan eksepsi atau nota keberatan yang digelar pada Jumat 26 Maret nanti akan berlangsung secara langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Memakai cuitan Ferdinand itu, saya menduga bahwa keputusan hakim merupakan strategi mereka agar substansi perkara terjaga dan tentunya demi efisiensi sidang. Kalau diteruskan online dan pihak Rizik terus gaduh, ya tidak selesai sidangnya. Juga akan semakin membuka peluang pihak Rizik menjalankan akal bulusnya dalam mengaburkan perkara yang sebenarnya. Ini soal kerumunan dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Namun pihak Rizik selalu berusaha membelokkan isi sidang menjadi politis.
mengklaim mendapatkan diskriminasi dan hak tidak diberikan, menyebut dirinya dipaksa, didorong dan dihinakan. Padahal itu kan gara-gara dia sendiri yang tidak mau mematuhi peraturan sidang. Untuk hadir di ruangan sidang virtual, salah satu kuasa hukum novel Mukmin ngamuk-ngamuk ke jaksa dan hakim ketika layar Rizik mati. Padahal Rizik juga yang meminta kamera di lokasi di Barreskrim Polri untuk dimatikan. Sidang pun terhambat. Untuk meminimalisir upaya pengaburan perkara inilah, maka majelis hakim mengabulkan permohonan Rizik. Sekarang gantian pihak Rizik yang diminta tak dan mematuhi janjinya sendiri. Kita lihat perkembangan Jumat nanti. Selalu dari Kura-Kura dan artikel ini ditulis oleh Nina Nur. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Indonesia. Rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Indonesia kerja. Rakyat selalu
dua periode.